Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Hasmir, NIM 091058091924 dari Universitas Muhammadiyah Sedendrang Rapang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis semester 6. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi mengenai inovasi manajemen produk, di mana pokok pembahasannya adalah yang pertama, pengertian produk, yang kedua, siklus hidup produk, yang ketiga, desain produk, yang keempat, langkah mendesain produk, dan yang terakhir, proses pengembangan produk baru. Pengertian produk. Menurut Sudaryono 2016, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, menurut Setianingrum DKK 2015, produk adalah kumpulan atribut fisik, fungsi, jasa, dan simbolik yang dibuat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa produk adalah berupa manfaat nyata atau tangible maupun tidak nyata atau intangible untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Klasifikasi produk terbagi menjadi dua macam adalah yang pertama, produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Produk yang berwujud sering disebut sebagai barang, misalnya beras, sayur, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal barang ini, kita perlu mengetahui beberapa macam barang. Yang pertama, barang konsumsi. Yang kedua, barang industri. Yang ketiga, barang kontemporer. Dan yang keempat, barang substitusi. Kemudian, pada produk yang tidak berwujud biasanya disebut sebagai jasa. Sebagai contoh, universitas menghasilkan produk berupa jasa pendidikan, rumah sakit memasarkan produk yang berupa jasa kesehatan, perbankan membesarkan jasa keuangan, dan salon kecantikan membesarkan jasa kecantikan. Nah, berdasarkan tujuan pemakainya terdapat dua adalah yang pertama, barang konsumen, dan yang kedua, barang industri, yang dimana barang konsumen terbagi menjadi 4 bagian adalah yang pertama, convenience goods, yang kedua, shopping goods, yang ketiga, specialty goods, dan yang terakhir, non-soft goods. Yang kedua, barang industri. Nah, bahan industri ini terbagi menjadi 3 golongan. Adalah yang pertama, bahan baku dan suku bunga. Yang pertama, bahan baku dan suku cabang. Yang kedua, barang-barang modal. Dan yang ketiga, suppliers dan jasa-jasa. Selanjutnya, berdasarkan pemakaian tingkat kekuatannya. Nah, pada penggolongan ini menunjukkan beberapa kali sebuah barang dapat digunakan. Selain itu, penggolongan tersebut juga menunjukkan konkret tidaknya suatu barang, sehingga barang-barang dapat dibagi menjadi 2 bagian adalah yang pertama, barang yang tahan lama dan barang yang tidak tahan lama. Nah, barang yang tahan lama ini adalah barang yang dapat digunakan secara berkali-kali, sedangkan barang yang tidak tahan lama adalah barang yang hanya dapat digunakan sekali saja. Nah, jasa adalah kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Misalnya, jasa reparasi, jasa potong rambut, jasa pendidikan, dan sebagainya. B. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk biasanya dikenal dengan istilah Product Life Cycle atau PLC, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat satu produk sejak diperkenalkan ke pasar. Nah, secara umum, PLC digolongkan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, introduction, yang kedua, growth, yang ketiga, maturity, dan yang terakhir, decline. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction, yaitu suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan ke pasar. Kemudian yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth, yaitu suatu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Selanjutnya yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity, yaitu
suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Dan yang terakhir, tahap penurunan atau decline, yaitu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. C. Desain produk. Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebuah pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Nah, desain produk merupakan salah satu bidang keilmuan yang terintegrasi dengan segala bentuk aspek kehidupan manusia dari masa ke masa. Nah, isu-isu yang berkaitan dengan desain produk: yang pertama, desain yang tangguh; yang kedua, desain modular; yang ketiga, computer aided design; yang keempat, computer aided manufacturing; yang kelima, reality virtual technology; yang keenam, analisis nilai; yang ketujuh, desain yang ramah lingkungan; dan yang terakhir, membuat produk yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, aktivitas brainstorming. Metode curah pendapat atau brainstorming adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menyimpan gagasan pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta. Nah, ada beberapa alasan mengapa brainstorming digunakan oleh suatu tim untuk menghasilkan ide, yaitu yang pertama, meningkatkan kepedulian dan partisipasi anggota tim; yang kedua, menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat; yang ketiga, mengurangi keinginan anggota tim untuk merasa paling mampu dalam memberi jawaban yang benar; dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan berkembang. Selanjutnya, ada beberapa aturan brainstorming adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta ditempatkan dalam situasi informal; yang kedua, peserta didorong berlaku liar secara intelektual; yang ketiga, tidak boleh ada yang mengancam ide orang lain; yang keempat, semakin tidak bisa atau gila idenya, semakin baik; yang selanjutnya, semakin banyak saran, semakin baik; ide-ide dapat digabungkan sampai berkali-kali; semua ide dari peserta dibutuhkan; dan yang terakhir, semua peserta berstatus setingkat. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah pembelajaran yang menggunakan metode brainstorming. Yang pertama, pemberian informasi dan motivasi; yang kedua, identifikasi; yang ketiga, klasifikasi; yang keempat, verifikasi; dan yang terakhir, konklusi atau penyepakatan. D. Langkah mendesain produk. Berikut langkah-langkah mendesain produk adalah: yang pertama, identifikasi kebutuhan; selanjutnya, kumpulkan ide; menyaring ide; menganalisis ide tersaring; menentukan ide yang paling mungkin; persiapan perwujudan; membuat sampel dan diuji; pengujian pasar; produksi dan pemasaran dalam arti yang sesungguhnya; dan jurnal jual dan evaluasi. Selanjutnya, proses pengembangan produk baru. Nah, menurut Philip Kotler 1987, tahap-tahap pengembangan produk ada 8, diantaranya: yang pertama, lahirnya gagasan; yang kedua, penyerangan ide; yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep; yang keempat, pengembangan strategi pemasaran; yang kelima, analisis bisnis; yang keenam, pengembangan produk; yang ketujuh, pengujian pasar; dan yang terakhir, komersialisasi. Nah, adapun faktor-faktor yang menghambat perusahaan melakukan pengembangan produk. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu; yang kedua, pasar yang terbagi-bagi; yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah; yang keempat, mahalnya proses pengembangan produk baru; yang kelima, kekurangan modal; yang keenam, waktu pengembangan yang lebih singkat; dan yang terakhir, siklus hidup produk yang lebih singkat. Strategi pengembangan produk. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas atau quality improvement; yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan atau feature improvement; dan yang terakhir, strategi peningkatan gaya atau style improvement. Nah, itulah tadi materi yang sampai saya paparkan pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.